Judul video kali ini rada berat ya, tapi semakin Siska mendengarnya, semakin merasa topik ini begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sejak dulu, kita selalu menganggap tanah sebagai sumber kehidupan. Tempat kita berpijak, tempat lahan padi menguning, sayuran menghijau, dan berbagai makanan yang akhirnya masuk ke tubuh kita. Namun, di balik kesuburannya, tanah juga bisa menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan ikut masuk ke piring makan kita tiap hari. Salah satu unsur yang belakangan ini marak dibicarakan adalah kadmium. Logam berat ini ditemukan di tanah serta pada beberapa bahan makanan yang saat ini menjadi perhatian di berbagai negara termasuk di Prancis. Yang membuatnya mengkhawatirkan, kadmium tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena ia tidak beraroma juga tidak berwarna. Oleh sebab itu, banyak orang baru menyadari keberadaannya ketika dampaknya mulai dibahas secara luas. Dari mana sih kadmium berasal? Sebenarnya jenis logam berat ini bukan unsur buatan manusia. Ia sudah ada secara alami di bumi sejak lama. Selama ribuan tahun, kadmium adalah racun alami yang tersimpan di dalam batuan dan kerak bumi dalam keseimbangan yang harmoni. Namun, keadaan mulai berubah ketika era pertambangan dan industri pertanian dimulai besar-besaran. Pada abad ke-19 dan ke-20, aktivitas pertambangan berkembang semakin luas. Ditambah lagi, pada pertengahan abad ke-20, penggunaan pupuk tertentu dalam pertanian mulai dilakukan secara besar-besaran. Tanpa disadari, aktivitas masif inilah yang ikut membawa kadmium naik ke permukaan dan tersebar di lahan pertanian. Tanah tetap terlihat subur, panen tetap berlangsung, tapi perlahan tanah mulai menyimpan unsur-unsur yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Dari sinilah kadmium menjadi lebih semakin dekat dengan kita. Siklusnya begini, tanaman menyerap apapun yang terdapat di tanah tempat mereka tumbuh. Air, mineral, dan berbagai kandungan yang ada akan masuk ke akarnya. Dari akar, unsur-unsur itu bergerak ke batang, ke daun, hingga akhirnya logam berat yang awalnya tersimpan di dalam bumi perlahan ikut masuk ke rantai makanan kita. Yang menarik, tidak semua tanaman menyerapnya dengan cara yang sama. Beberapa tanaman berdaun diketahui lebih mudah mengakumulasi logam berat dibandingkan tanaman berbuah. Sayuran daun seperti bayam, kangkung, selada, atau seledri misalnya lebih aktif menyerap karena pertumbuhannya lebih cepat. Sementara sayuran berbuah seperti tomat, timun, terong, atau paprika cenderung menyimpan lebih sedikit logam berat di bagian buah yang kita makan. Bukan berarti satu aman dan yang lain berbahaya ya. Ini kita hanya melihatnya dari sisi rantai makanan. Lalu, bagaimana dampaknya bagi tubuh kita? Berbeda dengan racun yang bekerja cepat, kadmium biasanya tidak langsung menimbulkan efek yang terasa. Ia cenderung menumpuk perlahan di dalam tubuh, terutama pada organ seperti ginjal dan tulang. Karena itu, dampaknya seringkali baru terlihat setelah paparan berlangsung dalam jangka panjang. Dunia pernah mengalami tragedi besar akibat hal ini. Di Jepang, pernah muncul penyakit yang dikenal dengan nama itai-itai. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya kurang lebih seperti jeritan. Aduh sakit, aduh sakit. Penyakit ini menyebabkan nyeri tulang yang sangat parah pada masyarakat yang selama bertahun-tahun mengkonsumsi makanan dari wilayah yang tercemar kadmium. Begini ceritanya, saat itu limbah dari pertambangan mencemari aliran sungai Jinshu yang digunakan untuk mengairi sawah warga. Kadmium kemudian terakumulasi di dalam tanaman padi yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat setempat. Peristiwa ini menjadi salah satu pengingat penting bahwa apa yang terjadi di tanah pada akhirnya dikonsumsi manusia. Kalau kita melihat prosesnya secara sederhana, pola ini sebenarnya cukup jelas. Limbah industri mencemari lingkungan. Kemudian unsur-unsur logam berat masuk ke tanah, lalu diserap oleh tanaman melalui akar.
dari akar lalu bergerak ke batang, daun, hingga buah atau biji tanaman. Dan pada akhirnya semua itu sampai pada bahan pangan yang kita konsumsi. Tanaman sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memilih unsur mana yang mereka serap. Karena itu, kondisi memperlakukan tanah menjadi sangat penting. Tanah yang terlalu asam misalnya, membuat tanaman lebih mudah menyerap logam berat. Tanah yang lebih seimbang cenderung mampu menahan pergerakan unsur-unsur tersebut. Disinilah bahan organik seperti kompos mulai berperan. Kompos memang tidak bisa menghilangkan pengaruh itu sepenuhnya. Namun, bahan organik ini dapat membantu mengikat sebagian logam berat di dalam tanah sehingga penyerapannya oleh tanaman menjadi lebih lambat. Lalu, apakah kita harus hidup dalam ketakutan? Kita memang tidak bisa mengendalikan kondisi seluruh tanah di dunia. Tapi setidaknya kita bisa lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti tahu sumbernya dari mana, mencoba memilih bahan dengan lebih teliti, dan terutama menjaga variasi makanan agar tidak terus-menerus bergantung pada satu jenis bahan saja secara berlebihan. Di supermarket Prancis misalnya, asal tanaman dilabel dengan jelas. Aksi ini mungkin tidak menghilangkan seluruh resiko, tetapi ia membantu kita untuk memahami hubungan antara rantai makanan dan efeknya terhadap tubuh kita. Pada akhirnya, kadmium mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Makanan tidak hanya dimulai di dapur, ia dimulai jauh sebelumnya, di tanah tempat semuanya tumbuh. Dan bagaimana kita memperlakukan kesuburan tanah hari ini perlahan akan menentukan apa yang kembali ke tubuh kita di masa depan.